Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami English Corner TV. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik grammar. Kalau topik sebelumnya dan di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang present perfect tense, maka pada kesempatan ini kita akan membahas lagi salah satu topik grammar yang hampir mirip dengan tense tersebut. Seperti apa topik tersebut? Akan saya beritahu nanti, tapi pertama mohon dukungan teman-teman untuk channel kami ini agar kami tidak lelah dalam berkreativitas, menampilkan konten-konten menarik yang berkaitan dengan bahasa Inggris dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Teman-teman, topik bahasan grammar kita kali ini yaitu tentang present perfect continuous, yaitu bentuk waktu sekarang sempurna yang sedang berlangsung. Ya, kalau di Indonesia kan kurang lebih seperti itu. Jadi berkaitan dengan topik ini kita akan membahas seperti biasa, kita akan mulai dari rules, formula atau pattern atau pola, baik dalam kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat tanya. Kemudian setelah itu kita beralih ke use atau kegunaan dari present perfect continuous. Are you ready? Let's go! Terkait pola dalam present perfect continuous tense, kita awali dengan pola umum dalam kalimat positif. Secara umum, pola kalimat positif dalam present perfect continuous tense sebagai berikut. Subjek diikuti oleh have, has, been, diikuti oleh ing verb. Detailnya seperti ini. Subjek I, you, we, they diikuti oleh have been, diikuti oleh ing verb. Di sini saya gunakan watching dan working. Untuk subjek he, she, it itu diikuti oleh has been, diikuti oleh ing verb. Contoh dalam kalimatnya sebagai berikut. I have been watching TV for an hour. I have been watching TV for an hour. Saya telah sedang menonton TV selama sejam. Second, she looks tired. She has been working so hard. She looks tired. She has been working so hard. Dia kelihatan lelah. Dia baru saja selesai bekerja dengan giat. Itu pola dan contoh kalimat positif dalam present perfect continuous. Sekarang kita beralih ke pola kalimat negatifnya. Pola kalimat negatif present perfect continuous tense sebagai berikut. Subjek diikuti oleh have, the has diikuti oleh not been, dan diikuti oleh verb to be. Detailnya seperti ini. Untuk subjek I, you, we, they diikuti oleh have not been atau haven't been, dan diikuti oleh ing verb. Untuk subjek he, she, it diikuti oleh has not been atau hasn't been, dan diikuti oleh verb to be. Contoh kalimatnya seperti ini. I have not been watching TV all day. I have not been watching TV all day. Saya tidak menonton TV sepanjang hari. Next, she looks relaxed. She has not been working so hard. She looks relaxed. She has not been working so hard. Dia kelihatan santai. Dia tidak baru saja selesai bekerja dengan giat. Seperti itu pola dan contoh kalimat negatif dalam bentuk present perfect continuous tense. Sekarang kita beralih ke pola kalimat tanya atau interrogative sentence. Secara garis besar, pola kalimat tanya atau interrogative sentence dalam present perfect continuous sebagai berikut. Have atau has diikuti oleh subjek, diikuti oleh been, dan diikuti oleh ing verb. Ketika kita menulisnya, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya. Oke, detailnya seperti ini.
Untuk subjek are, you, we, they didahului oleh have, diikuti oleh been, dan diikuti oleh ing verb. Untuk subjek he, she, it itu didahului oleh has, diikuti oleh been, dan diakhiri oleh ing verb. Contoh kalimatnya seperti ini. How long have you been watching TV? How long have you been watching TV? Berapa lama kamu sudah menonton TV? Misalnya sejam. Kamu bisa menjawabnya, I have been watching TV for an hour. Okay? Next. Has she been working here for a long time? Has she been working here for a long time? Apakah dia sudah bekerja di sini untuk waktu yang lama? Kalau sudah, tinggal jawab, yes, she has. Kalau tidak, no, she hasn't. Oke teman-teman, itu pola baik kalimat positif, kalimat negatif maupun kalimat tanya dalam bentuk present perfect continuous. Sekarang kita beralih ke kegunaan atau use. Kegunaan pertama dari present perfect continuous yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang dimulai pada waktu lampau dan baru saja selesai atau sedang berlangsung saat ini. Oke, perlu saya tegaskan, kegiatannya terjadi pada waktu lampau, dimulai pada waktu lampau, dan baru saja selesai saat ini atau sedang berlangsung saat ini. Catatan, untuk kegiatan yang masih berlangsung saat ini, kata keterangan waktu atau kata yang sering dipakai yaitu how long, since, dan for. Contoh kalimatnya seperti ini. You're out of breath. Have you been running? You're out of breath. Have you been running? Kamu ngos-ngosan. Apakah kamu baru saja berlari? If yes, yes I have. If no, no I haven't. Second, she is still doing her homework. She has been doing her homework for an hour. She is still doing her homework. She has been doing her homework for an hour. Dia sedang mengerjakan PR. Dia telah sedang mengerjakan PR selama sejam. Itu kegunaan, catatan, dan juga contoh dari kegunaan yang pertama. Sekarang, kita beralih ke kegunaan kedua dari present perfect continuous. Kegunaan kedua dari present perfect continuous yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Contoh, Jane is a very good tennis player. She has been playing since she was 8. Jane adalah seorang pemain tenis yang handal. Dia telah bermain sejak dia berusia 8 tahun. Jane is a very good tennis player. She has been playing since she was 8. Jane adalah seorang pemain tenis yang handal. Dia telah bermain sejak dia berusia 8 tahun. Dalam hal ini, bermain tenis sudah diulang-ulang oleh Jane sejak dia berusia 8 tahun. Next. Every morning they meet in the same cafe. They have been going there for years. Sekali lagi, every morning they meet in the same cafe. They have been going there for years. Setiap pagi mereka bertemu di kafe yang sama. Mereka pergi ke tempat tersebut sudah bertahun-tahun. Seperti itu kegunaan kedua dari present perfect continuous. Dengan berakhirnya kegunaan kedua dari present perfect continuous, maka berakhir pula pembahasan kita tentang present perfect continuous. Besar harapan saya, konten yang sudah ditampilkan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau dirasa berguna bagi teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share, agar kami tidak letih dalam menyediakan konten-konten yang berguna bagi pengembangan kemampuan bahasa Inggris, terlebih khusus pengembangan kemampuan grammar dari teman-teman.
Sekian dari kami, terima kasih.